Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Home bersama saya Anwar. Nah, di channel ini yang akan kita ulas adalah beberapa perumahan-perumahan atau tempat hunian yang rasa-rasanya itu menjadi kebutuhan yang primer atau kebutuhan yang utama, yang paling utama malah tempat tinggal atau perumahan, di mana di channel ini akan banyak perumahan-perumahan yang cukup referentif atau cukup memberikan referensi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian yang mencari rumah, mulai dari rumah yang murah sampai ke perumahan-perumahan yang elit nantinya. So, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojok kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa itu ditekan, ada gambar jempol ke atas seperti ini juga, jangan lupa itu ditekan. Lalu kemudian sertakan sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan atau tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah sini. Jangan lupa tuliskan sesuatu kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya, siapa tahu ada teman kerja atau teman kuliah atau rekan bisnis yang lain yang membutuhkan rumah. Ini akan menjadi amal yang baik buat teman-teman sekalian. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas adalah tentang salah satu perumahan dengan konsep syariah. Jadi otomatis proses jual belinya menggunakan konsep syariah dengan lingkungan yang tentu juga mengusung tema syariah. Ini adalah perumahan Dewi Bunga yang ada di Kota Makassar, tepatnya di Telkomas Kota Makassar, dengan akses yang sangat dekat dengan beberapa fasilitas umum, dekat dari bandara, dekat dari Universitas Hasanuddin, dekat dari Rumah Sakit Wahidin, pasar, dan seterusnya. Otomatis ini menjadi perumahan yang sangat strategis dan akan menjadi pilihan yang cukup favorit buat teman-teman yang mencari rumah. Untuk lebih jelasnya kita akan ulas rumahnya seperti apa, so ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat ini adalah rumah. Tapi yang ini adalah yang masih dalam progres pengerjaan, baru tahap awal pengerjaannya, belum sampai ke tahap finishing. Dan di sini adalah perumahan atau unit perumahan yang ada di sini adalah unit perumahan yang dibangun dengan konsep syariah, tentunya lingkungannya lingkungan yang syariah, sampai ke proses jual belinya juga menggunakan sistem syariah yang tentu itu sangat islami. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian pondasi depannya cukup dalam ke bawah, dan ini mestinya cukup kokoh. Jadi kalau misalkan untuk bagian depannya dibuatkan bangunan pun bisa tinggal pasang slope bangunan ke atas lagi. Tapi yang depannya ini buat parkiran, buat taman-taman di bagian depan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat bangunannya seperti ini adalah besi yang digunakan, sepertinya besi 12, cukup tebal untuk rumah satu lantai lah ya. Nah, untuk batu batanya spesifikasinya seperti ini yang dipakai, batu bata yang ukurannya lumayan besar. Lalu kemudian di sini nantinya akan jadi ruang tamu. Ini akan jadi ruang tamu. Lalu kemudian ada dua kamar, satu di sini. Kamarnya ukurannya kalau tidak salah 3x3 ya untuk ukuran kamarnya. Yang ini satu, yang ini sepertinya cuma 2 ya, 2x3 ya untuk yang ini lebarnya. Di sini ada kamar mandi nantinya, lalu kemudian di sini ada kitchen atau dapur. Nah, di sini bagian dapurnya dan ruang makan. Nah, seperti ini. Ini adalah rumah yang masih dalam tahap pengerjaan. Di sini kalau kita bilang ini pintu ya nggak tahu pintu kemana. Nah, seperti ini tahap pembangunannya sampai ke bagian sana-sana nantinya. Seperti itu untuk rumah yang masih dalam progres pengerjaan. Sekarang kita akan melihat rumah yang progres pengerjaannya ya di kisar 60-70% yang ada di depan sini. Oh ya, yang ini lebarnya 8 meter, yang dua ini lebarnya 8 meter.
Yang sana 6 meter, 6 meter, dan yang ujung sana 6 meter. Jadi beda-beda di sini. Tergantung permintaan customernya. Ya, yang namanya syariah, semua bergantung pada akadnya. Nah, ini adalah pintu masuk. Kalau kita lihat ini pintunya sangat lebar, sekitar 2 apa 2,5 meter. Jadi otomatis pencahayaan bagian dalam pintunya akan cukup bagus nantinya. Nah, ini menggunakan granit dengan ukuran 60-60 untuk granitnya, jadi ya cukup lebar granitnya, dan tentu kelihatan lebih mewah pastinya. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari dalam, pencahayaan akan maksimal kalau misalkan pintunya lebar di sini. Nah, di atas sana ada lampu satu, dan di sini ada jendela. Jendela ukurannya kurang lebih 50 cm lebarnya, dan tingginya kurang lebih 2 meter. Yang ada di sebelah kanan lebih besar lagi jendelanya, kurang lebih lebar 1 meter, tingginya ya sekitar 50 cm juga. Nah, kaca yang dipakai seperti ini tidak terlalu tebal, tapi cukup dengan menggunakan kaca film ya, bukan kaca film ribbon, tapi ya seperti itulah. Nah, ini adalah gypsum yang dipakai untuk plafon yang ada di atas. Nah, ini masih dalam proses pengerjaan sekali lagi untuk yang plafonnya ini. Lalu kemudian di sini untuk rumah yang ini ada 3 kamar. Pada saat kita pertama kali masuk, di sebelah kiri ada kamar. Kamar ukurannya 3x3 ya, kurang lebih. Jadi ya cukup besar untuk kamar yang ada di sini. Lalu kemudian di sebelah kanan ada 2 kamar lagi. Ini adalah kamar utama biasanya untuk kepala keluarga. Jadi akses kamar untuk kepala keluarga di sebelah kanan. Pada saat kita masuk ada wastafel yang akan dipasang nantinya, bahannya seperti ini. Lalu kemudian ada jendela dengan lebar kurang lebih 1 meter ya, nggak sampai sih 1 meter. Dan di depan sini akan menjadi parkiran atau taman nanti. Di situ akses untuk masuknya. Nah, di sana tempat pembuangannya. Lalu kemudian untuk kamar utama ini dipasangi kamar mandi dalam kamar. Jadi buat juragannya ada kamar mandinya di dalam kamar dengan menggunakan pintu dari aluminium. Sepertinya ya plastik. Nah, untuk kamar mandinya ukurannya lebih dari 1 meter, 1x2 kurang lebih. Seperti ini. Nanti menggunakan WC duduk pastinya di sini, lalu kemudian ada wastafel. Nah, di bagian atas kita lihat untuk bagian atas menggunakan rangka baja ringan ya untuk bagian atasnya, lalu kemudian dipasangi karpet pelapis sehingga cukup meredam panas dari atas, dan tentu tidak mudah bocor pada saat misalkan atapnya atau sengnya kalah, itu masih akan redam lagi oleh si karpet ini, jadi tidak mudah bocor sampai ke bawah, sehingga tidak membasahi sampai ke bawah pastinya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini adalah kamar yang ketiga. Nah, yang ini adalah kamar yang ketiga. Mohon maaf agak gelap karena di sini tidak ada lampu sebagai pencahayaan, dan di sana ada semacam jendela untuk mengakses pandangan ke dapur ya. Ini nggak mungkin pintu karena di sini ada 1 kamar mandi lagi, jadi ada 2 kamar mandi. Mohon maaf kami informasikan sejenak buat teman-teman yang berminat dengan otomotif. Jangan lupa kunjungi YouTube channel A4 Otomotif atau klik link yang ada di atas di pojok kanan atas, atau kunjungi kolom deskripsi lalu klik link yang ada di situ. Terima kasih. Nah, ukuran kamarnya sama dengan kamar tidur utama si kepala keluarga tadi ya, sekitar 3x3 meter dengan ketinggian seperti yang ada di atas ini, dan ini sudah dipasangi plafon. Tinggal finishing touch di cat dan dipasang list di masing-masing pinggir ya. Nah, selanjutnya ini adalah kamar
mandi. Jadi ada dua kamar mandi, satu di kamar utama tadi, lalu kemudian satunya lagi di luar kamar utama. Jadi buat anak-anak, kalau misalkan keluarga, suami istri dengan dua anak-anak mandi di sini. Kamar anak yang satu, kamar yang anak yang satunya ada di sini. Ini agak gelap ya, sorry. Nah, seperti ini kamar mandinya. Yang ini kamar mandinya sama besarnya seperti yang ada di kamar mandi utama tadi, dengan pintu dan lantai menggunakan keramik yang sama. Nah, yang ini ada kitchen ya, dengan ruang makan yang ada di sini, dapur dengan ruang makan, dan di sini nggak ada taman belakang, jadi ini benar-benar ketutup. Jadi taman belakangnya tidak ada. Nah, ini wastafel untuk tempat cuci piring buat ibu-ibu nantinya cuci piringnya di sini. Kemudian pembuangannya di bawah, dan di sini bisa ditaruh tabung gas buat masak. Tempat alat-alat makan ada di sini nantinya. Lalu kemudian meja makan bisa ditata di sini. Jadi benar-benar bisa diatur atau di customize sesuai dengan kebutuhan si pembelinya nantinya. Nah, seperti ini untuk yang masih sementara progres pembangunan. Dan yang ada di sini, kalau kita lihat nih, saya perjelas lagi. Ini adalah lebar dari bangunan ini 8 meter. Kalau kemudian panjangnya itu di 13 meter, jadi 8 kali 13. Nah, kalau kita lihat denahnya, ini adalah pintu masuk, paving block, ya. Parkir bisa ditaruh di sini apa di sini nantinya. Ini adalah taman bagian depan. Lalu kemudian ini adalah ruang tamu, jadi pintu utama. Di sini ada 2 pintu utama, ada 2 ya, pintunya bagian depan nantinya. Lalu kemudian ruang tamu. Nah, setelah ruang tamu, di sini ada kamar tidur utama yang aksesnya masuk ke kamar mandi. Nah, ini adalah kamar kedua dan kamar ketiga, atau kamar kedua, kamar ketiga. Jadi ada 3 kamar, 1 ruang tamu, lalu kemudian ruang makan. Ruang makan adanya di sini, kemudian ada kamar mandi, wastafel, meja makan, dan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti itu denah daripada rumah ini. Nah, selanjutnya kita lihat rumah yang progres pengerjaannya kira-kira hampir jadi yang ada di sana. Nah, yang ini ukurannya sama seperti yang kita videokan sekarang atau yang kita tempati sekarang. Nah, sekarang kita ke sana. Untuk jalannya cukup lebar. Informasinya 9 meter ya untuk lebar jalannya, dan memang kalau kita lihat dari sini, jalan sampai ke bagian samping, lalu kemudian ke bangunan yang ada di sebelah kanan ini sangat lebar. Ya, memang sangat lebar. Nah, nantinya menggunakan atap seperti ini ya. Ini adalah atapnya, jadi tidak menggunakan seng. Jadi ya, spesifikasi atapnya seperti ini. Otomatis di dalam tidak akan terlalu panas. Nah, ini adalah rumah yang hampir jadi. Dan di sini ada gorong-gorong yang cukup besar. Tidak terlalu besar sih untuk gorong-gorongnya, mudah-mudahan tidak gampang tersumbat. Tapi satu hal bahwa di sini tidak kebanjiran karena lokasinya cukup tinggi. Kalau kita lihat di bagian belakang sini, ini sepertinya bukan area resapan ya. Nah, ini adalah rumah yang sudah hampir jadi. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini bisa memarkir 2 mobil city car, sebelah kiri Agya, sebelah kanan Honda Brio. Nah, jadi buat teman-teman yang akan membeli rumah ini atau akan membeli rumah seperti ini lalu membutuhkan mobil untuk mobilitas ke sana kemari, silakan kunjungi channel YouTube A4 Automotive untuk melengkapi kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, seperti ini. Jadi nantinya di sini adalah jalan. Jadi kalau kita lihat dari sini ke sini, itu lebar jalannya kurang lebih 7 meter. Nah, sementara mobil saya ini panjangnya 5 meter. Jadi kalau misalkan mobil saya ditaruh di sini, ya di antara ini bisa menutupi jalan. Mobil saya tidak cocok untuk masuk di sini. Ini sepertinya cuma 4 meter, 4 atau 5 meter. Sementara mobil ini panjang 5 meter.
akan mentok di pagar atau mentok di dinding bagian dalam. Nah, ini adalah akses masuknya. Jadi di sini ada semacam teras dan posisinya agak tinggi ya, ditaruh di atas, bisa ditaruh kursi bagian depan dan sudah ada kanopinya. Di rumah ini juga sudah dipasangi kanopi. Untuk bagian depannya, terasnya ini kanopinya. Terasnya bahannya granit juga, sama seperti yang ada di dalam bagian dalam rumah. Ukurannya sama 60-60, jadi cukup mewah. Nah, ini adalah jendela, lalu kemudian ada dua pintu. Jadi ada dua pintu. Ini adalah pintu untuk mengakses dapur atau kitchen dari rumah ini. Nah, ini wastafelnya seperti ini. Ini bahan wastafelnya. Lalu kemudian tempat untuk menaruh alat-alat makan menggunakan pipa Ruchika. Tidak endorse ya, bukan endorse. Nah, di sini lalu kemudian ada jendela untuk bagian dapurnya, jendela dengan pintu untuk akses ke depan. Jadi kalau misalkan di depan si bapak lagi duduk-duduk minum kopi, minta pisang goreng, diolah di sini, dibawa keluar langsung disantap sama kopi pas pagi-pagi. Nah, lalu kemudian ini juga akan tembus ke ruang makan. Jadi ada meja makan seperti ini. Jadi kalau misalkan masaknya taruh di depan, otomatis di sini tempatnya untuk makan-makan. Nah, ini adalah tempat untuk makan-makannya. Lalu kemudian di sini adalah ruang tamu. Ini adalah ruang tamu mobilnya. Kalau kita lihat, ruang tamu mobil, ruang tamu rumahnya, sorry. Nah, ini kalau kita lihat lebarnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 nih ya, 3,5 meter atau 3 meter lebarnya. Panjangnya juga sama, 3 kali 3 kurang lebih. Nah, ini adalah bahan pintunya. Bahan pintunya dari kayu ya. Jadi bukan dari bahan semacam gypsum atau triplex. Jadi ini lebih kokoh dan di atas ada kaca untuk pandangan luar. Nah, di atas sudah dipasangi plafon, finishingnya udah selesai, listnya seperti itu. Lalu kemudian kita ke kamar yang pertama. Ini adalah kamar utama. Nah, disinilah nanti si kepala keluarganya bermalam. Ada tempat tidurnya seperti ini. Di sini tempat tidurnya. Kamar mandi ada di sini. Jadi rumah ini sudah ada yang punya ya. Sudah ada AC-nya ditaruh di bagian atas. Nah, kamar mandinya seperti ini. Dengan kloset duduk American Standard mereknya. Nah, di bawah keramiknya motif bunga-bunga. Cantik ya. Nah, selanjutnya pintunya untuk yang dalam ini yang tidak menggunakan papan ya, tapi semacam triplex. Bahannya tidak sekokoh yang ada di depan. Yang di depan masih kokoh supaya tidak mudah untuk didobrak. Nah, di sini ada jendela yang lebarnya kurang lebih 60 cm. Itu memanjang ke atas, tingginya kurang lebih 2 meter. Ada 2 di sini untuk penerangan keluar. Kalau saya yang punya rumah ini untuk bagian depannya, okelah cukup seperti ini. Atau malah kalau mau lebih luas lagi kelihatannya, dipasangi full kaca aja. Tapi yang aman supaya nggak bisa didobrak. Nah, seperti ini kacanya. Di luar ada listnya, ada rangkanya, tapi itu kelihatannya tipis. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di sini ada kamar tidur lagi. 1, lalu kemudian di sini juga ada kamar tidur lagi, ada 2 kamar tidur, tapi ini kekunci. Nah, yang ini adalah ruang bagian belakang. Nah, misalkan seperti ini sudah ada mesin cucinya, buat jemuran nanti ditaruh di sini. Yang ini sudah ditutupi. Ya, permintaan pembelinya pasti untuk ditutupi bagian atas. Ini juga bisa menjadi taman ya. Kalau misalkan butuh taman-taman kecil bisa dijadikan taman untuk bagian belakang ini.
Nah, seperti ini bentukannya. Jadi cukup besar sebenarnya, cukup untuk keluarga dengan 2 atau 3 orang anak bisa membeli rumah yang ada di sini. Nah, untuk rumah ini dipasarkan di angka 600 jutaan dengan konsep jual beli syariah. Jadi rumah ini dipasarkan di angka 600 jutaan dan itu bisa diangsur sekitar 5 juta 6 jutaan selama 120 kali atau 10 tahun. 120 bulan. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan rumah ini, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah, di kolom komentar yang ada di bawah, ada nomor kontak atau link WhatsApp yang bisa dihubungi, dan nanti akan direct langsung ke bagian marketing dari perumahan ini untuk mendiskusikan harga dan spesifikasi rumahnya. Nah, sekali lagi, rumah ini dijual dengan konsep syariah, yang konsepnya tentu anti riba, dan lebih islami, lebih halal pastinya. Dan untuk proses akadnya dan bagaimana proses pembeliannya nanti akan dibicarakan langsung dengan marketing dari perumahan ini. Well, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi yang informatif dan memberi wawasan buat teman-teman yang membutuhkan rumah tinggal sebagai kebutuhan utama hidup di perkotaan. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan developer atau ulasan-ulasan properti atau ulasan-ulasan perumahan lainnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.